Saya meminta kepada Pak Amin Rais, berbahasa santunlah, karena kita bernegara yang baik. Jadilah kita sebagai warga negara yang baik, menyampaikanlah berita-berita itu, menyampaikanlah pesan-pesan itu dengan kebaikan. Jangan memfitnah. Nggak pantas Pak Amin Rais itu menyampaikan kepada Pak Prabowo, menyerang pribadi presiden lagi. Itu kan nggak bagus. Nggak bagus itu. Sementara warga negara kita ini, rakyat Indonesia ini rakyat yang santun. Dunia aja mengakui bahwa negara Indonesia, warga negara Republik Indonesia, warga yang santun, yang baik, yang sopan. Tetapi kok Amin Rais menyerang Pak Presiden seperti itu, bahkan dia menyerang Teddy seperti itu tidak bagus. Ya, saya ingatkan sama Ferry Amsari, kami tidak pernah takut sama Anda. Kalau Anda sadar, mari kita bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Jangan kamu ciptakan perpecahan di negara ini. Itu pesan dari Ketum Rampas. Saya tantang kamu, Ferry Amsari. Sudah? Sudah siap? Oke. Bang Helmi, terkait hari ini ada agenda apa Bang? Ini bisa dijelaskan terkait ini ada agenda apa? Ya, teman-teman media, saya Ketua Umum Rampas Setia 08 Berdaulat yang selalu berada di garda terdepan Prabowo Presiden bersama rakyat. Kami berkumpul di sini bersama teman-teman media juga, ada TV, teman-teman TV. Saya ingin menyampaikan pesan terkait masalah penyampaian Pak Amin Rais ya. Saya pesan sama Pak Amin Rais, saya sebagai Ketua Umum pesannya hanya kebaikan. Pak Amin Rais itu kan adalah seorang sosok yang pernah menjadi pejabat pemimpin negara juga. Beliau adalah tokoh nasional. Beliau pernah menjabat juga sebagai Ketua MPR RI. Saya meminta kepada Pak Amin Rais, berbahasa santunlah, karena kita bernegara yang baik. Jadilah kita sebagai warga negara yang baik, menyampaikanlah berita-berita itu, menyampaikanlah pesan-pesan itu dengan kebaikan. Jangan memfitnah. Jangan menjelek-jelekkan pemimpin kita. Karena pemimpin kita, Bapak Presiden Haji Prabowo Subianto, dipilih oleh rakyat sah. Jadi saya minta kepada Pak Amin Rais, bicaralah dengan baik. Kita kan sebagai warga negara Indonesia, bahkan warga negara Indonesia dikenal sama dunia luar bahwa negara rakyatnya santun. Cuma saya minta ke Pak Amin Rais, berbahasa santunlah. Kalau Pak Amin Rais tidak suka atau tidak setuju dengan programnya Pak Prabowo, sampaikan dengan secara baik, secara terhormat. Mari Pak Amin Rais, kita bangun bangsa ini, negara ini bersama-sama. Jauhkan kita dari perpecahan. Jauhkan dari kebencian. Itu aja pesan saya dari Ketua Umum Rampas Setia 08 Berdaulat. Kami selalu bersama rakyat, bersama pemerintah, semua, mari kita bangun bangsa ini bersama-sama. Cuman itu pesan saya. Silakan. Artinya menekan apa yang diungkapkan atau pernyataan dari Pak Amin Rais. Enggak, kita enggak mengecam, cuman kita mengingatkan. Pak Amin Rais itu kan tokoh nasional. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua MPR lagi. Nggak pantas Pak Amin Rais itu menyampaikan kepada Pak Prabowo, menyerang pribadi presiden lagi. Itu kan nggak bagus. Nggak bagus itu. Kita sebagai warga negara bangsa yang baik ya, tolonglah penyampaian pesan-pesan itu beretika lah sebagai anak bangsa. Jangan perpecahan. Kita sebagai anak bangsa, mari kita bangun bangsa ini bersama-sama. Itu pesan saya. Silakan. Itu kan ada kaitannya dengan Seskap tadi ya, waktu pernyataan dari. Oh benar, ada kaitannya. Dan itu juga pesan saya, nggak usah menyerang pribadi orang. Nggak bagus. Apalagi Amin Rais ini termasuk seorang ulama. Masa seorang ulama itu bahasanya seperti itu?
nggak mencontoh kepada warga negara Republik Indonesia. Sementara warga negara kita ini, rakyat Indonesia ini rakyat yang santun. Dunia aja mengakui bahwa negara Indonesia, warga negara Republik Indonesia, warga yang santun, yang baik, yang sopan. Tetapi kok Amin Rais menyerang Pak Presiden seperti itu, bahkan dia menyerang Teddy seperti itu tidak bagus. Kita sebagai warga negara yang baik, ya udah sampaikan kebaikan. Kalaupun kurang senang sama Pak Presiden programnya, protes dengan baik. Jangan menghina pribadi orang, jangan mengecam, nggak boleh seperti itu. Saya rasa seperti itu. Artinya dari pihak DPP Rampas sendiri tidak akan melayangkan misalnya ke jalur hukum, somasi atau apa enggak? Oh, kalau itu kami belum memikirkan masalah jalur hukum, tidak. Cuman kami mengingatkan, kita sebagai anak bangsa, bangsa ini besar. Kita jaga sama-sama bangsa ini, kita bangun bangsa ini di bawah pemimpin kita, Bapak Presiden kita Haji Prabowo Subianto. Karena Pak Presiden itu memang ikhlas dia berbuat untuk rakyat, bangsa dan negara. Itu aja. Apakah ada secara khusus Pak Amin Rais menyatakan di media tentang maaf atau gimana? Perlu nggak kira-kira? Boleh. Kami pun meminta dari DPP Rampas. Bahkan kami pun ya meminta kepada Pak Amin Rais. Ya sudah, yang sudahlah. Kami minta kepada Pak Amin Rais, ya kita saling memaafkan. Tolong sampaikan maafnya kepada Presiden sama Teddy juga. Mari kita bangun bangsa ini bersama-sama. Itu aja pesan saya. Apakah menurut Pak Ketum pernyataan dalam video tersebut takut disalahartikan oleh masyarakat atau seperti apa Pak Ketum? Iya, itu kan perkataan-perkataan kayak gitu kan bikin memecah belah anak bangsa. Itu tidak bagus. Apalagi Pak Amin Rais kan dia ulama. Dia tokoh nasional lagi. Gak perlu dia menyampaikan seperti itu. Ini kan memecah belah anak bangsa. Sementara kita tahu dunia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ekonomi semua dunia hancur sekarang. Makanya saya meminta kepada Amin Rais, janganlah statement-statement seperti itu membuat pemecah belah anak bangsa, tidak baik. Mari kita bangun bangsa ini. Karena dunia tidak menentu sekarang. Di mana-mana perang. Alhamdulillah bangsa kita aman dipimpin oleh Pak Presiden. Ayo kita sama-sama berjuang sama Pak Presiden untuk membangun bangsa dan negara supaya rakyatnya tersenyum, Indonesianya maju. Itu aja pesan saya. Oke, untuk terkait Ferry Amsari sendiri. Siapa Pak Ketum? Ferry Amsari sendiri. Saya mengingatkan kepada saudara saya Ferry Amsari ya. Jangan terlalu kata-katanya jangan terlalu menghina lah. Jangan terlalu semua itu salah semua sama dia. Karena isi otak Ferry Amsari itu isi otaknya tahu nggak? Tai semua itu. Nggak ada benarnya sama Ferry Amsari itu. Semua yang dilakukan presiden untuk negara, untuk rakyat, semua salah sama dia. Karena otaknya otak tai itu. Makanya saya himbau kepada saudara-saudara saya sebangsa dan setanah air. Jangan pernah didengar itu provokator terbesar itu yang namanya Ferry Amsari. Itu provokator itu. Dia mau cari nama itu, mau cari panggung. Tapi panggungnya nggak laku. Tuh. Perkataan atau pernyataan apa sih yang memicu Pak Ketum akhirnya speak up atau apa jika? Oh, banyak perkataannya. Kemarin itu perkataannya bahwa ada nggak salah saya ya. Dia bilang program presiden itu yang udah benar, udah didata semua, memang dilaksanakan oleh negara. Memang alhamdulillah sampai sekarang kita ketahanan pangan itu tetap aman. Insya Allah rakyat kita membeli beras tidak ada kesulitan. Tetapi tetap di mata Ferry Amsari itu salah. Karena otaknya otak tai. Itu manusia otak tai itu. Nggak ada yang benar sama dia. Salah semua. Jadi ya saya ingatkan sama Ferry Amsari. Kami tidak pernah takut sama Anda. Kalau Anda sadar, mari kita bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Jangan kamu ciptakan perpecahan di negara ini. Itu pesan dari Ketum Rampas. Saya tantang kamu, Ferry Amsari. Silakan, Pak Wakil Ketua Umum. Terima kasih, Tom. Ya.
terkait dengan pernyataan Ferry Amsari, tadi Ketum sudah jelas clear bahwa Ferry Amsari ini bukan pakar tata negara. Beliau bukan guru besar. Kalau pernyataan-pernyataannya itu menyerang kebijakan Presiden Prabowo saat ini. Yang ada di otak Ferry Amsari itulah sampah dan kotoran-kotoran manusia berupa tai. Saya tegaskan lagi bahwa kalau Bung Ferry Amsari tidak suka atau tidak senang, kita tunggu di sini. Rampas tunggu di sini. Kita tantang sekalian Ferry Amsari untuk menghadapi kita. Sebenarnya maksud Anda itu apa? Anda ini kan seorang yang memang tidak pada posisi kita. Mereka Ferry Amsari ini adalah pihak yang kalah. Kedudukan dia sekarang ini selalu menyerang Presiden, di mana kita adalah garda depan pengawal Presiden Prabowo. Nah, motivasi dia apa? Nah, kita menduga bahwa Ferry Amsari ingin mengejar posisi dan jabatan di pemerintahan di Pak Prabowo. Tapi tidak begitu caranya. Itu ada sebuah kekhawatiran besar kalau Ferry Amsari terus-menerus, sehingga ya kita sebagai relawannya ini marah. Wajar dong. Organisasi. Ya, sebagai organisasi massa terbesar pendukung Presiden Prabowo. Jadi poinnya di situ teman-teman media, teman-teman wartawan. Apakah ada dugaan di balik ini ada bohir? Ada bohir. Menurut Abang, di antara Amin Rais dan Ferry Amsari, apakah ada bohir yang mendanai mereka sehingga mereka membuat posisi berkeinginan atau seperti apa, Bang? Kalau masalah bohir itu kami tidak masuk ke ranah itu. Itu urusan dia lah. Mau bohir dari luar negeri itu urusan dia. Yang penting saya tidak mau Ferry Amsari sama kelompok yang memecah bangsa dan negara ini. Kalau mereka sadar, mari kita bangun bangsa ini bersama-sama. Itu aja. Kalau dia mau apa, kita siap lawan dia. Jangan seperti itu. Jadi kalau berbahasa itu ya bahasa. Kalau mau memprotes programnya Presiden, silakan protes. Kalau memang itu salah, kita perbaiki. Namanya manusia. Nggak ada manusia yang sempurna. Tapi jangan bahasanya yang selalu memojokkan, menghina Pak Prabowo lagi. Kata-katanya itu menyakitkan karena ya udah memang jelas dalam isi otaknya itu tai semua. Itu pesan saya, comber semua itu. Jadi saya ingatkan kepada Ferry Amsari, berbahasa yang bagus sebagai warga negara bangsa Republik Indonesia. Mendapat gitu ya. Ya, silakan. Saya melihat video viral yang disampaikan Ferry Amsari ketika di sebuah forum yang mengkritisi atau menyerang program pertaniannya Pak Prabowo. Ferry Amsari itu tahu apa tentang pertanian di Indonesia? Mengenai ketahanan pangan. Katanya pakar tata negara, tapi bicara pertanian. Ini kan nggak nyambung. Video viral tersebut terus terang tidak memiliki dasar yang kuat. Tidak memiliki data-data terkait dengan food estate, terkait dengan swasembada. Dia menyerang bahwa tidak ada swasembada pangan. Kata siapa? Tidak seperti itu. Presiden Prabowo itu sudah lama menjadi bapak taninya Indonesia. Iya. Betul itu ya? Iya. Bapak taninya Indonesia sebagai ketua umum HKTI. Mungkin dulu Ferry Amsari itu masih mahasiswa gitu kan, masih anak ingusan gitu ya. Pak Prabowo ini sudah keliling Indonesia, sudah membantu petani, memberikan bibit-bibit tanam padi, bibit hewan ternak, gitu kan, mesin dan lain-lain percuma lah. Coba yang masalah Amin Rais juga. Oh siap. Nah, oleh karenanya saya menanggapi video viral tersebut. Kalau memang Ferry Amsari ini tidak paham masalah pertanian, lebih nggak usah ngomong. Yang ujung-ujungnya nanti kan kalau dia kan hobinya menghina, gitu kan, merendahkan martabat. Ujung-ujungnya kita akan ya counter gini juga, kita akan marah. Nah, terkait dengan Pak Amin Rais, kalau menurut saya, kita juga meminta kepada aparat yang berwenang mengenai pajak di Indonesia ini, terutama di Dijen Pajak itu ya, untuk memeriksa, mengaudit pajaknya Pak Amin Rais sebagai, kalau memang beliau adalah warga negara yang baik, yang pernah duduk sebagai ketua MPR RI, dan juga tokoh nasional ya Tum ya, di Republik ini, dan negarawan. Artinya, statement-statement beliau yang kemarin viral menyerang pemerintah, menyerang presiden, menyerang Seskap, itu juga beliau harus introspeksi ke dalam diri juga gitu.
Pak Amin, orang tua kita, sesepuh kita sudah benar belum kehidupannya gitu kan? Pajaknya udah dibayar belum? Iya dong, kita fair kan gitu kan? Kita aja warga masyarakat kecil aja, Yang taat pajak. yang taat pajak kita minum makan di sini pajak kok gitu kan? Apalagi beliau nih, yang tokoh ya, kaya raya gitu kan, hidupnya udah mapan lah, udah senang. Nah jadi korelasinya antara statement beliau kemarin yang menyerang Presiden Prabowo dan menyerang TNI dengan statement barusan kami nih terkait dengan pajak, ya kita sekali lagi meminta dan mendesak kepada aparat yang berwenang dalam hal ini Dirjen Pajak untuk menelusuri, memeriksa atau mengaudit pajaknya Pak Amin Rais dan juga usaha-usaha yang dikembangkan oleh Pak Amin Rais bersama keluarganya seperti itu. Kayak gitu. Jadi poinnya di situ teman-teman sekalian, karena bagaimanapun juga kita tidak ingin pemerintahan ini yang sedang fokus Pak Prabowo konsentrasi berjalan dengan program-program populisnya gitu kan, makan gizi gratis, terus juga koperasi daerah merah putih, kampung nelayan merah putih, sekolah rakyat, sekolah Garuda ini dihina, dikecilkan gitu kan. Saya pikir kalau memang warga negara yang baik, ya harus didukung lah. Kita mengajak, mengingatkan Pak Amin Rais untuk kita mendukung program-programnya Pak Prabowo. Seperti itu. Kalau nggak ada titik temunya Pak masalah Pak Amin Rais, nanti langkah-langkah apa dari Rampas sendiri, apakah jalur hukum atau gimana? Enggak, insya Allah saya yakin Pak Amin Rais itu dia orangnya bijak juga. Setelah kita sampaikan pesan-pesan seperti ini, kita minta ya mari kita menyadari semua itu manusia kan tidak luput dari kesalahan juga. Makanya kita himbau, mari kita berbaik, kita bersatu, kita bangun bangsa ini bersama-sama. Jangan ada perpecahan lagi. Cuma itu aja pesan saya sebagai ketua umum. Saya yakin Pak Amin Rais itu dia pasti setelah dia mendengar ini dia akan menyadari. Kalau ke ranah hukum kita belum, tetapi kita memberi pesan kepada beliau bahwa jangan seperti itu lagi lah. Mari kita bangun bangsa ini bersama-sama. Dan setuju ya kawan-kawan ya? Setuju. Saya rasa itu. Apakah dari Rampas sendiri musuhan ke Pak Amin Rais? Kenapa tidak? Ya namanya kita manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua kesalahan itu ya, kalau kebaikan ya harus kita lakukan kebaikan. Kita bangun bangsa ini bersama-sama di bawah pemimpin kita, yang pemimpin yang selalu setia pada bangsa dan negara, yang selalu setia kepada rakyat, Haji Prabowo Subianto. Karena saya tahu Bapak Presiden itu memang dia cinta kepada rakyat, bangsa dan negara. Dia nggak mau berkhianat sama rakyatnya. Itu pesan saya sama Pak Amin Rais. Pak Amin Rais, pesan kami dari Rampas Setia 08, dari DPP dan dari seluruh Indonesia, pesan kami, ayo Pak Amin Rais kita bangun bangsa dan negara ini bersama-sama. Jauhkan perpecahan, jauhkan kebencian, jauhkan fitnah. Itu pesan dari ketua umum. Kalau untuk Ferry Amsari sendiri, Bang, Kalau pesan saya dari Ferry Amsari tidak ada pesan, itu memang otaknya otak tai itu. Comber itu manusia itu. Dari Rampas sendiri harapan ke depannya seperti apa Pak? Ya harapan kita ya itu, mari kita bangun bangsa ini bersama-sama. Saya yakin Pak Amin Rais itu orang baik. Itu aja. Kalau untuk Ferry Amsari sendiri saya jadi tidak ingin berklarifikasi atau minta maaf, apa yang dilakukan oleh Rampas sendiri? Ke jalur hukum kan? Oh nanti ke depan, itu akan kami pikirkan ke depan lagi nanti itu. Dia banyak kesalahan Ferry Amsari, banyak video-video sama kami simpan. Tunggu waktunya aja Ferry Amsari. Bang, apa bisa dibilang Ferry Amsari ini adalah salah satu tim sakit hati waktu pasal kami, Bang? Oh udah jelas, memang dia memilih yang sebelah karena nggak ada menang pemilih dia ya sakit hati. Ya dia memang provokator terbesar di bangsa dan negara ini. Ya dia mau cari panggung itu, cuma panggungnya nggak laku. Nggak laku itu Ferry Amsari itu. Dijual pun kemana pun nggak laku. Kerjanya kayak mulutnya kayak mulut perempuan, merepet aja di mana-mana. Benar nggak? Jadi pesan saya Ferry Amsari, memang otak kamu tuh isinya comberan semua itu. Nggak ada. Yang dilakukan presiden itu cuma kebaikan dan kebaikan untuk rakyat. Kalau di mata Ferry Amsari, semua jelek. Semua salah. Kayak dia aja malaikat, kayak hebat banyak. Jadi pesan ketum itu aja. Saya sampaikan. Pesan buat masyarakat dari Rampas sendiri seperti apa?
Pesan saya menghimbau seluruh saudara-saudara saya dari Sabang sampai Merauke, sebangsa dan setanah air. Saya mengajak kepada saudara-saudara saya, mari kita bangun, mari kita kuatkan persatuan kita terus. Walaupun kita berbeda suku, tetapi yang menyatukan kita adalah NKRI.